WHO mencatat 3,6% dari penduduk dunia mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Jadi, jika ada sekitar 7,8 miliar manusia hidup di dunia, berarti sekitar 280 juta orang sedang mengalami depresi hingga saat ini. Orang-orang tersebut adalah orang yang sama dengan kita, memiliki aktivitas yang sama, rutinitas yang sama, hingga waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam seharinya. Lalu apa harapan kita dapat terhindar dari masalah ini? Ini adalah pesan yang akan membantumu lebih untuk memahami apa arti kehidupan, tentang motivasi hidup, tentunya di channel kesayangan Mahir Public Speaking. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa kekalahan. Hal ini lebih sering dialami oleh seseorang yang memasuki tahap dewasa. Artinya, mereka yang di tahap memasuki perjuangan hidup tentang masa depan, percintaan, pendidikan, pekerjaan, hingga keimanan dan kehidupan yang melelahkan. Terlalu banyak kekalahan, dipecat dari pekerjaan, putus percintaan, ibu dan ayah berpisah, kehilangan jati diri, diskriminasi, pelecehan, insecure berlebihan, membuat hidup terasa kejam dan menekan. Teman-teman, saya ingin teman-teman mendengarkan cerita atau kisah yang luar biasa ini. Suatu hari, seorang perempuan berkulit hitam lahir di sebuah negara yang gencar dengan isu diskriminasi, rasisme, pembatasan hak antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Masa kecilnya tidak menyenangkan. Ayah ibu tidak pernah menikah. Sejak kecil, ia diasuh oleh neneknya. Ibunya menikah lagi dengan pria lain dan meninggalkan keluarganya saat ia berumur 6 tahun. Si anak tumbuh dengan buruk, masuk ke dunia yang gelap. Ia mabuk-mabukan, bergaul terlalu bebas. Umur 14, ia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan, namun bayi tersebut meninggal. Lalu, perempuan ini terpaksa dipindah ke tempat ayahnya. Meskipun ayahnya sudah menikah dengan wanita yang lain juga, ia tinggal dengan ibu tiri. Ia hidup di bawah tekanan, banyak aturan yang tak bisa ia langgar. Meski sering memberontak, ia akhirnya terbiasa hidup disiplin. Sejak itu, ia berubah menjadi lebih baik. Di sini, ia menemukan bakat untuk menjadi pembicara di depan umum. Ia dilatih oleh ayahnya untuk berbicara di depan orang banyak, dan akhirnya terkenal sebagai anak perempuan dengan kemampuan berpidato dan menjadi mediator. Dan kini, ia terkenal sebagai seorang miliarder, produser, dan host acara TV yang terkenal di mana-mana. Ia menjadi wanita kulit hitam pertama yang memiliki acara talk show sendiri di TV nasional. Ia juga dianugerahi nominasi penghargaan atas bakat aktingnya dan dikenal sebagai salah satu host nomor 1 di dunia hingga saat ini. Dia adalah Oprah Winfrey dengan talk show The Oprah Winfrey Show dari tahun 1986 hingga 2011. 25 tahun yang hebat. Di balik latar belakang keluarganya yang kurang harmonis, ia juga pernah di siklus pergaulan yang bebas, narkoba, hamil di luar nikah. Belum lagi ia hidup di lingkungan tingkat rasisme yang tinggi, perbedaan kulit yang sama sekali tidak memanusiakan manusia. Akhirnya ia tiba di puncak tertinggi hingga saat ini. Sadari bahwa hidup adalah perjalanan dengan ribuan tantangan. Ketika kita sudah memutuskan untuk berjalan, maka kita tidak bisa berhenti. Maka jalani saja seberat apapun jalannya. Kita memang tidak boleh bermain-main, tapi kita bisa menikmati dengan cara sendiri. Sesekali memang kita dihadapi dengan jalan buntu, tetapi ketika kita berusaha tanpa jenuh, di sanalah kita akan mendapat jawaban itu. Kemudian hidup adalah pilihan. Suka atau tidak, mau atau menolak, kita akan menghadapi situasi di mana kita harus memilih sesuatu, dan pilihan itu memiliki konsekuensi masing-masing. Dalai Lama pernah bilang, jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat sebuah perubahan, cobalah tidur di ruangan dengan seekor nyamuk. Terdengar sederhana, memang sesederhana itu. Jika kamu ingin tidur nyaman, jangan biarkan nyamuk itu menggigitmu.
Pilihannya, pukul atau usir nyamuk tersebut. Hal sesederhana itu adalah perjuangan. Berusaha. Jika kamu tidak punya hidup yang nyaman, setidaknya jangan kamu hidup dalam kesakitan. Sekarang, bagaimana perjalananmu? Kamu yang berhak memilih, bergerak atau berhenti, bangkit atau mati. Nah, itu dia video dari saya, teman-teman. Semoga dapat memotivasi teman-teman. Jangan lupa cek channel Mahir Public Speaking. Mau lihat video dari teman-teman saya yang gak kalah hebatnya. Saya Adi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.